Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat yang baik hati, kita ketemu lagi di Umi Lili Channel. Dan pada kesempatan hari ini saya akan berbagi tentang apakah perbedaan logam mulia antam atau biasa yang disebut emas antam, dan apa perbedaannya dengan logam mulia UBS atau yang biasa disebut dengan emas UBS. Sahabat yang baik hati, sebenarnya antara logam mulia UBS dan logam mulia antam sama-sama logam mulia yang beredar di pasaran. Jadi bagi masyarakat kebanyakan bahwa dua logam mulia ini sudah tidak asing lagi. Tapi sebenarnya apa sih perbedaannya di antara keduanya ini? Kalau persamaannya jelas bahwa dua-duanya adalah logam mulia dengan kadar emasnya sama, yaitu 99,99%. Jadi kalau ini saya contohkan, saya sampaikan dulu persamaannya dulu. Kalau persamaannya dua-duanya sama, memiliki kadar emas 99,9%. Jadi ini yang logam mulia antam kemasan lama, dan ini adalah logam mulia UBS. Jadi sama-sama memiliki kadar emas 99,9%. Nah, sekarang bagaimana perbedaannya sebenarnya? Apakah yang membedakan dari dua logam mulia ini? Baiklah, yang pertama, bahwa logam mulia antam ini diproduksi oleh PT Aneka Tambang. Jadi ini kalau ini kemasan lama ya, atau biasa disebut dengan retro atau juga kemasan klasik. Nah, tapi kalau yang ini, yang seperti ini adalah kemasan baru yang biasa di pasaran disebut atau kemasan baru press ya. Ini untuk yang 5 gram. Nah, ini yang 5 gram seperti ini. Jadi yang 5 gram seperti ini ada yang 1 gram. Nah, ini seperti ini. Perbedaannya apa? Kalau logam mulia antam ini diproduksi oleh PT Aneka Tambang, dan PT Aneka Tambang ini adalah milik pemerintah. Jadi BUMN. Jadi statusnya adalah BUMN. Dan sedangkan kalau UBS, nah ini saya contohkan, ini UBS, ini 1 gram, ini yang 5 gram. Jadi kalau UBS kemasannya yang 1 gram seperti ini yang 5 gram. Kalau UBS ini milik swasta yang sudah didirikan cukup lama, yaitu tahun 1981 ya. Dan UBS ini logam mulia yang juga terkenal di Indonesia. Jadi di Indonesia dimanapun saya kira masyarakat sudah mengenal logam mulia UBS ini karena sudah dipasarkan di seluruh Indonesia. Nah, sekarang perbedaan yang kedua. Perbedaan yang kedua, kalau emas antam ini kepingannya ada 1 gram, 2 gram, 3 gram, dan 5 gram. Nah, kalau yang kepingan lama, yang retro, ini sama, juga ada 1 gram, 2 gram, 3 gram, 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50, dan 100. Sedangkan untuk yang model baru yang seperti ini ya, ini yang model baru yang press, ini juga sama kepingannya 1 gram, 2 gram, 3 gram, 5 gram, 10 gram, 25, 50, 100 juga ada. Nah, ini untuk yang antam ya. Bagaimana dengan UBS? Nah, kalau UBS, kalau antam ini kepingan yang kecil 0,5 ya, 0,5 ada juga. Ini semuanya sama, dia press seperti ini, semuanya sama. Jadi semuanya sama, dan di sini juga ada
tertulis juga nomor serinya ya. Kalau antam juga ada serinya, ada seri yang bisa diketahui oleh siapapun. Dan juga kalau emas antam ini untuk mengetahui keaslian atau kemurnian dari antam ini, juga produksinya tahun berapa, keasliannya juga itu bisa dengan aplikasi namanya Certi-E. Jadi memang ini sudah bisa untuk dicek keasliannya oleh masyarakat, oleh semua orang bisa. Nah, sedangkan kalau UBS yang 1 gram dia memakai model yang seperti ini. Jadi dia sertifikatnya langsung sama logam mulianya, jadi dia langsung nempel di sini. Ini logam mulia ada dan ini sertifikatnya sudah menjadi satu. Tetapi untuk yang 5 gram dan 10 gram seperti ini UBS, ini sertifikat dan logam mulianya ini terpisah. Jadi seperti ini ya, ini terpisah dari logam mulianya. Jadi logam mulia, jadi kita bisa memegang fisiknya. Ini kalau UBS ya. Dan di sini juga tertulis sudah ada 99,99%. Tetapi yang untuk nomor seri ini yang 1 gram ini belum ada nomor seri. Tetapi kalau untuk yang 5 gram ini sudah ada nomor serinya. Tertulis di sini ada seri. Jadi kalau misalnya sahabat ingin tahu, ini coba bisa dilihat serinya antara yang ada di fisik logam mulia dengan di sertifikat, ini harus sama. Jadi harus dicocokkan. Sama juga yang 10 gram. Yang 10 gram ini juga sudah ada sertifikatnya terpisah. Sertifikat sama logam mulianya terpisah. Jadi bisa kita ambil ya, bisa kita lihat fisiknya. Jadi bisa kita lepas, kita bisa lihat seperti ini fisiknya. Dan di sini juga tertera antara nomor serinya juga terlihat di sini, nomor serinya ada antara fisik barang dan juga dengan sertifikat itu harus sama sahabat ya. Jadi sahabat harus teliti. Jadi harus dilihat, harus diperiksa kalau membeli apakah antara fisik barang dan sertifikat harus sama serinya. Kalau tidak sama berarti itu diragukan. Nah, selanjutnya kalau logam mulia Antam ini, jadi PT Antam ini selain memproduksi logam mulia, PT Antam juga memproduksi seperti dinar juga ada, atau yang istilahnya gift series ya. Jadi gift series itu misalnya edisi-edisi khusus, ada anniversary gitu ya. Jadi ada wedding ya, ada tapi edisi khusus. Nah, ini ada. Jadi di PT Antam ada memproduksi selain logam mulia seperti ini, sekarang ada dinar yang diproduksi oleh PT Antam. Nah, sekarang bagaimana dengan UBS? Kalau UBS ini memang selain memproduksi logam mulia seperti ini, UBS ini terkenal dengan produksi perhiasan. Jadi apakah perhiasan itu gelang, kalung, cincin, liontin. Nah, UBS ini selain memproduksi perhiasan juga memproduksi logam mulia. Jadi kalau kita lihat bahwa banyak sekali di pasaran perhiasan yang diproduksi oleh UBS ini sangat bagus sekali. Bagus-bagus ya modelnya, jadi up to date sekali, bagus-bagus. Jadi banyak sekali yang diminati oleh masyarakat. Nah, selain logam mulia yang seperti kita ketahui ini pada umumnya, UBS juga sekarang memproduksi edisi khusus
Miki ya. Jadi ada produksi yang baru namanya Miki Mouse ya, Miki itu ya. Itu juga ada 5 gram, 10 gram, itu juga UBS memproduksi yang edisi khusus. Nah, sekarang perbedaan selanjutnya apa lagi? Perbedaan kalau sertifikat Antam yang press ini ya, ya saya contohkan ya ini. Jadi ya yang produksi Antam yang seperti ini, yang press ini sudah seperti modelnya seperti SIM card ya, seperti ini sudah diakui secara internasional. Jadi tidak hanya Indonesia, tapi sudah diakui internasional karena di sini sudah ada pengesahannya, yaitu yang dinamakan LBMA. Jadi sudah ada istilahnya pengesahan ya, tanda yang bisa diperjualbelikan seluruh dunia. Jadi ini sudah internasional, ada pengesahannya namanya LBMA, London Bullion Market Association. Jadi sudah diakui seluruh dunia, internasional. Itu kalau Antam ya. Sedangkan kalau UBS seperti ini bersertifikat nasional. Jadi yang membuat adalah UBS sendiri, SNI ya. Jadi nasional. Jadi sudah diakui. Kadar emasnya juga sudah istilahnya sudah bisa dipertanggungjawabkan bahwa UBS ini kadar emasnya 99,99%. Jadi sudah baguslah, jadi nomor 2 ya, nomor 2. Jadi setelah Antam yang banyak beredar di pasaran adalah UBS. Selanjutnya apa perbedaan selanjutnya? Nah, perbedaan yang selanjutnya adalah tentang ukuran atau dimensi dari logam mulia UBS dan logam mulia Antam. Kalau logam mulia Antam itu cenderung agak tebal ya, apalagi yang edisi lama atau yang seperti ini ya, yang retro ya, atau yang klasik, ini tebal. Jadi dimensinya ini tebal, ukurannya ini juga tebal. Beda dengan UBS, ini sama-sama saya bandingkan 10 gram, ini juga 10 gram. Jadi kalau UBS dia lebih tipis ya kalau dibandingkan gitu ya. Kalau dibandingkan modelnya atau dimensinya antara Antam dan UBS, kalau Antam itu lebih tebal ya, lebih tebal kemasannya. Kalau UBS ini cenderung lebih tipis modelnya, model logam mulianya ya. Coba saya lepaskan dari tempatnya, ini saya bandingkan sama-sama 10 gram supaya bisa diketahui. Nah, ini seperti ini kemasan lama, jadi ini lebih tebal. Nah, ini kalau UBS itu seperti ini sama-sama 10 gram, sama-sama 10 gramnya. Jadi kalau misalnya ditempelkan, nah ini seperti ini, lebih tebal punyanya Antam, sementara punyanya UBS dia lebih tipis. Nah, sekarang bagaimana dengan edisi yang baru? Kalau edisi yang baru seperti ini edisi baru yang 5 gram kepunyaan Antam, ini saya bandingkan dengan punyanya UBS. Sekarang sudah mulai sama, jadi sudah sama-sama agak tipis. Jadi sudah tidak tebal lagi kepunyaan Antam. Sekarang juga sudah lebih tipis, hampir sama dengan produknya UBS. Sudah hampir sama sekarang, tidak lagi tebal seperti dulu ya. Nah, sekarang perbedaannya apalagi? Sekarang yang terakhir perbedaannya tentang harganya. Harganya bagaimana? Nah, itu dia. Harganya kalau emas Antam di pasaran memang di atas atau sedikit lebih mahal dari UBS.
jadi sedikit lebih mahal dari UBS. Dan UBS ini di bawah harga Antam. Kalau di pasaran memang seperti itu. Tetapi untuk kadar emasnya adalah sama, 99,99%. Nah, sekarang yang ditanyakan bagaimana dengan buyback-nya. Nah, kalau buyback atau dijual kembali, ini saya contohkan misalnya sahabat beli di Pegadaian. Di Pegadaian otomatis harga untuk pembelian Antam lebih tinggi ya, lebih mahal sedikit dibanding dengan UBS. Nah, untuk buybacknya, kalau misalnya sahabat beli di Pegadaian, otomatis lebih tinggi. Pegadaian tetap menghargai untuk Antam lebih tinggi harganya daripada UBS. Jadi tidak sama pada saat sahabat akan buyback lagi atau menjual kembali kepada Pegadaian, tetap harganya berbeda. Nah, seperti itu sahabat. Jadi kalau sekarang sahabat bertanya, saya lebih untung mana atau lebih bagus mana saya mau investasi? Apakah saya investasi yang UBS ataukah saya sebaiknya investasi Antam? Kalau menurut saya bahwa dua-duanya ini adalah bagus. Jadi apakah sahabat memilih untuk investasi atau membeli Antam, itu bagus, dan sahabat juga membeli yang logam mulia UBS juga bagus. Hanya perbedaannya kalau Antam ini diproduksi oleh pemerintah, sementara BUMN ya, kalau UBS ini swasta, tapi kadar emasnya sama, 99,99%. Jadi dua-duanya bagus. Selanjutnya terserah sahabat mau pilih yang mana, lebih serak mana, mau beli UBS atau mau beli Antam. Akhirnya untuk pilihan itu saya serahkan kembali kepada sahabat semuanya. Sahabat yang baik hati, sekian dulu sharing saya tentang apakah perbedaan antara logam mulia Antam dan logam mulia UBS. Mudah-mudahan apa yang sudah saya bagikan semoga bermanfaat. Dan akhirnya jangan lupa tekan dulu tombol subscribe-nya sahabat, karena subscribe itu adalah gratis, tidak bayar. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat yang telah subscribe. Mudah-mudahan rezekinya melimpah. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.